Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki, channel yang menginformasikan tentang pendidikan P3K, CPNS maupun PPG. Nah, bagi teman-teman, saya akan menginformasikan kepada teman-teman ini terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Dalam hal ini langsung dari website ppg.kemendikbud.go.id. Di websitenya itu sudah merilis pengumumannya itu pada tanggal 5 Februari tahun 2022 pukul 14.48. Nah, isinya apa teman-teman? Ini disampaikan bahwasanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 ini tentang guru, pendidikan profesi guru, kemudian tenaga kependidikan dan lain-lain, disampaikan bahasanya akan dibuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ini disampaikan bahwasanya informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah disampaikan hal-hal sebagai berikut ini teman-teman. Nah, untuk persiapan dan pendaftaran seleksi administrasi PPG ini ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami agar teman-teman dapat mengikuti PPG tahun 2022. Yang pertama teman-teman, ini terkait data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Nah, yang berhak mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ada dua kategori teman-teman. Yang pertama atau yang A, ini guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ini kategori pertama teman-teman yang berhak mengikuti PPG. Kemudian kategori yang kedua itu adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi dua kategori ini terkait dengan yang berhak mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian yang ketiga itu peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian calon peserta itu wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemendikbud.go.id itu menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, bagaimana pendaftarannya teman-teman? Nah, ini memang kalau kita lihat di website ppg.kemendikbud.go.id ini itu belum dibuka pendaftaran karena sesuai dengan informasi jadwal pendaftaran itu baru dimulai tanggal 10 Februari. Jadi teman-teman harus bersabar, nanti di tanggal 10 kemungkinan akan rilis lagi informasi terkait pendaftarannya, bagaimana pendaftarannya itu. Makanya teman-teman pantau terus website PPG dalam jabatan ini di websitenya ppg.kemendikbud.go.id atau subscribe di channel Jumaidi Oki ini. Insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait PPG. Kemudian yang kelima teman-teman, itu harus verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Ini verifikasi. Kemarin kan verifikasi tentang linearitas itu ketika teman-teman mengupload ijazah teman-teman di Dapodik itu nanti dicocokkan apakah teman-teman itu sudah linear atau belum untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, untuk persyaratan peserta ini bagi guru-guru yang ingin mengikuti PPG tahun 2022, yang pertama ini guru di lingkungan Kementerian Pendidikan,
kebudayaan dan teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua itu terdaftar pada Dapodik. Ini teman-teman harus terdaftar di Dapodik, operator sekolah. Kemudian yang ketiga memiliki NUPTK. Kemudian yang keempat diangkat menjadi guru sebelum 1 Januari 2019. Jadi TMT-nya itu sebelum 1 Januari 2019 bisa mengikuti PPG. Kemudian yang kelima memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi teman-teman harus linear S1 atau D4-nya ketika mengikuti PPG dalam jabatan ini. Kemudian yang keenam aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi harus aktif mengajar. Jadi ketika nanti teman-teman lapor diri itu harus ada surat pembagian tugas dari sekolah 2 tahun terakhir, itu harus ada. Makanya di sini dicantumkan harus aktif di 2 tahun terakhir mengajar. Kemudian berusia tinggi-tingginya 58 tahun itu dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang kedelapan itu sehat jasmani dan rohani. Ke-9 bebas narkotika, psikotropika dan zat aktif atau nafza. Kemudian yang ke-10 berkelakuan baik. Jadi yang poin 8, 9, 10 ini kemungkinan nanti itu juga di-upload ketika teman-teman sudah tes pretest, kemudian diundang baru mengikuti lapor diri, itu baru mengupload jasmani, narkotika, kemudian berkelakuan baik dari kepolisian setempat. Kemudian persyaratan administrasi. Nah ini persyaratan administrasi sebenarnya ini juga ketika nanti teman-teman sudah lulus pretest kemudian terundang baru lapor diri. Nah ini syarat-syarat administrasinya, tapi perlu juga teman-teman mengetahui dari sekarang agar teman-teman bisa mempersiapkan diri, yaitu yang pertama itu hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu hasil pindai scan atau SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ini berasal atau dilegalisasi dari Dinas Pendidikan atau provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, itu tahun 2020, 2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS. Kemudian yang dilegalisasi apa? Yang pertama itu yang berhak melegalisasi Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota atau BKD untuk PNS. Kemudian Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota, BKD atau PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Yang ketiga, ini yang melegalisasi ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Jadi guru-guru yayasan itu boleh dengan ketua yayasannya yang melegalisasi. Kemudian yang D, Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang keempat hasil pindah scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Kemudian yang kelima hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000. Nah, tata cara pendaftaran ini aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi itu bisa dilihat melalui laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi nanti bisa tunggu pendaftarannya di tanggal 10. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah ini teman-teman nanti bisa
menggunakan akun CPKB masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan studi atau jurusan pada ijazah S1 yang dimiliki. Nah, ini daftar linearitas itu sudah dicantumkan di bawah ini teman-teman di website ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian yang keempat itu guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1. Kemudian nanti baru yang kelima itu LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan S1-nya. Nah, hasil verifikasi dan validasi tersebut itu dinyatakan dengan 3 kategori teman-teman. Yang pertama itu jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih itu linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Kemudian kalau ditolak permanen itu jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih itu tidak linear dengan ijazah S1 atau D4-nya. Kemudian kalau yang ketiga itu yang C itu tolak perbaikan, itu jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Misalkan guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris itu memilih program studi PPG guru kelas, itu jika guru tersebut ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Itu contoh perbaikannya teman-teman. Nah, ini teman-teman terkait informasi pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, informasi tambahan teman-teman ini perlu teman-teman juga ketahui terkait jadwal pendaftaran dan seleksi administrasinya. Itu pengumuman pendaftaran 3 Februari. Ini sebenarnya pengumuman pendaftaran itu 3 Februari tetapi di website PPG Kemendikbud ini baru diumumkan tanggal 5 Februari kemarin. Kemudian untuk nanti pendaftarannya teman-teman dan pengiriman berkas teman-teman bisa pantau itu di tanggal 10 sampai 23 Februari tahun 2022. Kemudian nanti perbaikan berkasnya itu juga di antara tanggal 10 sampai 25 Februari 2022. Kemudian yang keempat, verbal oleh petugas itu tanggal 10 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Kemudian yang terakhir itu pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran itu diumumkan pada tanggal 4 Maret tahun 2022. Untuk lampiran-lampirannya ini sudah ada di bawah ini teman-teman, lampiran terkait pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi. Jika teman-teman ingin melihat linearitas juga di sini juga dicantumkan kepada teman-teman, silahkan cek untuk mengetahui linearitas S1 teman-teman terhadap PPG yang dilamar. Itu bisa dicek di sini. Itu ya teman-teman terkait informasi mengenai pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk teman-teman selalu update informasi supaya teman-teman bisa mengetahui dan bisa mencermati hal-hal yang sifatnya teman-teman butuhkan untuk keprofesian teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin update informasi juga bisa subscribe di channel Jumaidi Oki ini untuk mengetahui informasi-informasi terbaru terkait dengan P3K, PPG, kemudian CPNS dan lain-lainnya. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.